Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama tim SCPD Channel. Hari ini, tim SCPD Channel sedang berada di gelar Rakernas kedua IKRA Nusantara yang akan membangun rumah singgah dan juga akan mendorong kemajuan Bima. Ikatan Keluarga Wera atau IKRA Nusantara menyelenggarakan rapat kerja nasional atau Rakernas kedua yang diselenggarakan di Hotel Grand Neo Savana, Sentul, Bogor pada tanggal 13 Agustus tahun 2022. Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh keluarga besar IKRA dari berbagai wilayah Indonesia, beberapa tokoh penting antara lain mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Harun Al-Rashid, Dr. Andus Burhanuddin, perwakilan Bupati Bima, Dr. Andus Isra, Ketua Umum DPP BMMB Syarif Hidayatullah, Ketua Yayasan Rimpu Haji Dudi Fakhrudin, Ketua Umum AMBI Yusri Al-Bima, dan berbagai organisasi tingkat kecamatan seperti Ikatan Keluarga Wawo, Kerukunan Masyarakat Tente, Keluarga Sape Lambu Jakarta, Rukun Keluarga Puri turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara yang dimulai dari pukul 10 pagi yang dipandu oleh MC Kondang Musa Yusuf dan Widya Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja kedua Ikatan Keluarga Wera Nusantara, konsolidasi dan penguatan organisasi yang solid yang bertempat di Hotel Neo Savana, Sentul. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadzah Sri Maryani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan sebagai awalan dalam pembukaan acara Rakernas, para tamu undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam kesempatan ini, Dewan Pembina IKRA Nusantara Dr. Sanusi SPOG sebelum menyampaikan sambutannya, mari kita tetap saling mensupport agar ke depan generasi Wera menjadi orang-orang bermanfaat dan bisa menjadi pemimpin dimanapun berada, ujar Ketua KP3S Jakarta ini. Kemudian, pada kesempatan yang sama, mengajak peserta untuk meneriakan yel-yel. Dalam yel-yel tersebut, hidup IKRA sejahtera, hidup IKRA jaya, jaya, jaya.
dalam arahannya agar seluruh warga Wera di seluruh Indonesia agar tetap kompak dan solid. Mohon pada hadirin sekalian untuk menunjukkan solid dan kekompakan IKRA seluruh Nusantara. Saya akan komandokan itu. Pertama, hidup IKRA. Tolong dijawab sejahtera. Ulang. Hidup IKRA. Hidup IKRA. Sudah cukup atau diulang lagi? Cukup. Ulang. Ulang. Ya, kurang kompak. Hidup IKRA. Hidup IKRA. Alhamdulillah. Ia juga memaparkan bahwa sebagai senior dan pendiri IKRA, dirinya berharap agar dengan momen Rakernas ini bisa lebih maju lagi. Pada kesempatan yang bersamaan, Ketua Umum IKRA menyampaikan sambutan sekaligus melantikan dan mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah IKRA Nusantara. Dalam sambutan, Ketua Umum mengatakan semoga dengan momentum ini IKRA bisa lebih matang lagi dan mampu menjadi wadah yang memberi kemajuan bagi Bima dan Wera ke depannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, saya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Wera Nusantara atau IKRA melantik saudara-saudara sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Keluarga Wera Nusantara wilayah masing-masing berdasarkan keputusan Ketua DPP Ikatan Keluarga Wera Nusantara pada masing-masing wilayah tersebut sesuai dengan surat keputusan. Boleh dijelaskan tema kegiatan hari ini, terus tujuan kegiatan hari ini apa, Pak? Oke. Rakernas 2 Ikatan Keluarga Wera Nusantara atau biasa disebut dengan IKRA, tujuan utamanya adalah meningkatkan soliditas, dan yang kedua adalah memperluas jaringan di Ikatan Keluarga Wera Nusantara yang ada di seluruh wilayah, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, sehingga Ikatan Keluarga Wera Nusantara ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Wera yang ada di perantauan maupun masyarakat Wera yang ada di Wera, Bima, dan Nusa Tenggara Barat secara umum. Jadi kalau seperti itu, kegiatan hari ini melibatkan siapa aja nih? Siapa saja yang hadir dalam kegiatan hari ini? Sebenarnya kegiatan utamanya adalah melibatkan seluruh ketua-ketua bidang dan seluruh pengurus inti dalam rangka meningkatkan intensitas daripada program kerja yang sudah pernah dicanangkan di Rakernas 1 yang di Lombok pada saat itu. Di mana pada saat itu setelah Rakernas 1 di Lombok itu masih ada naik turun COVID-19, sehingga optimalisasi program kegiatan yang sudah dicanangkan itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga Rakernas 2 yang ada di Sentul ini mudah-mudahan program kerja yang kemarin masih tertunda itu bisa diselesaikan di sisa masa jabatan kepengurusan tahun 2019-2023. Lebih lanjut, Ketua IKRA Nusantara, Dr. Muhtar mengatakan Rakernas IKRA tujuan utamanya adalah menyusun dan memantapkan program bidang-bidang dan menyusun langkah-langkah strategis ke depannya. Jadi baik yang ada di Wera maupun yang ada di Bima dan secara keseluruhan yang ada di Nusantara ini, fenomenanya kan hampir sama sebetulnya. Yang pertama adalah krisis moral di masyarakatnya. Ada dua hal sebetulnya. Krisis moral itu terdiri dari satu itu adalah narkoba yang paling banyak. Kemudian yang kedua sebetulnya dekadensi moral itu ada di pelecehan seksual, itu banyak. Itu terjadi juga di Wera.
Sehingga Rakernas 2 ini bagaimana caranya kami sebagai pengurus Ikatan Keluarga Wira Nusantara itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat baik yang ada di Wira, Bima maupun Nusantara secara keseluruhan, terutama masyarakat Wira yang ada di seluruh Nusantara ini jangan sampai ada yang mengalami hal-hal yang seperti itu tadi. Terakhir, kedepannya hal-hal yang akan dilakukan ataupun harapannya terhadap dari kegiatan itu sendiri, khususnya untuk masyarakat Wira dan sekitarnya, apa sih kedepannya? Ya, kedepannya masyarakat Wira yang ada di perantauan itu memiliki kontribusi besar di dalam rangka membangun Wira yang ada di Bima maupun Kabupaten Bima secara umum, sehingga masyarakat Wira yang ada di perantauan ini tidak hanya dia berprestasi di negeri orang atau di tanah perantauannya, tetapi prestasi yang dia peroleh di perantauan ini itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Wira baik yang ada di perantauan maupun yang ada di Wira sana. Intinya untuk meningkatkan aktifan dari warga Wira Bima sendiri untuk kemajuan. Oke, hari ini juga sebetulnya ada agenda yaitu pelantikan pengurus-pengurus wilayah. Jadi kalau tidak keliru, pengurus wilayah yang sudah terbentuk ini sudah ada 7 pengurus wilayah, tapi yang dilantik pada hari ini mungkin 5 sampai dengan 6 pengurus wilayah. Nah, dengan adanya pengurus-pengurus wilayah yang sudah dibentuk dan hari ini yang akan dilantik, maka efektivitas penyelenggaraan program kegiatan Ikatan Keluarga Wira Nusantara yang ada di wilayah-wilayah itu bisa menjangkau seluruh permasalahan masyarakat Wira yang ada di zona-zona di mana wilayah itu sudah terbentuk. Selain itu juga, Rakernas ini sebagai ajang silaturahim dan merespon isu-isu terkini yang perlu dituangkan dalam program kerja. 2 tahun kepengurusan IKRA tidak bisa berbuat banyak karena terkendala pandemi COVID-19. Untuk ini, dengan adanya Rakernas, beberapa program kerja sudah bisa berjalan, ujarnya Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Dosen teladan di Universitas 11 Maret ini juga memaparkan bahwa dalam waktu dekat ini, salah satu program yang akan diprioritaskan adalah rumah singgah di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan korporasi sebagai unit usaha. Rumah singgah tersebut sebagai tempat untuk transit masyarakat Wira yang sakit ketika berobat di Mataram, dan korporasi ini juga untuk unit usaha agar roda organisasi bisa berjalan. Untuk menetapkan pimpinan sidang dan presidium sidang, memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno Rakernas 2 Ikatan Keluarga Wira Nusantara memutuskan menetapkan pimpinan sidang presidium, pimpinan dan presidium sidang sudah diputuskan. Terima kasih persidangan ini. Tujuan dari rangkaian kegiatan Rakernas ini untuk melakukan pemantapan kegiatan dan program kerja yang dipandang urgent sebagai target pencapaian dalam 1 tahun ini. Seperti yang disampaikan oleh Sekjen IKRA Bapak Hasbi Sikit MM, bahwa akan ada persiapan pembentukan dan persiapan Munas untuk tahun 2023 di tengah-tengah rapat kerja ini. Rangkaian kegiatan kita Rakernas 2 ini sebetulnya sambungan dari kegiatan Rakernas 1. Yang pertama yang sekarang ini kita laksanakan adalah memantapkan kegiatan yang tahun 2023. Kelanjutannya itu nanti terakhirnya. Kemudian nanti tadi ada juga pelantikan wilayah-wilayah yang jumlahnya 10, yang kemudian yang selanjutnya nanti juga kita akan merangkaikan dengan program mungkin yang urgen, yang sangat-sangat penting yang bisa dilaksanakan dalam 1 tahun. Yang terakhir itu yang paling penting, nanti kita akan membentuk kepanitiaan Munas tahun 2023 sekaligus menunjuk siapa ketua Munas tahun 2023. Dan ini sangat penting untuk dilaksanakan 1 tahun ini, mempersiapkan Munas itu sendiri. Yang lain-lainnya mungkin akan menyesuaikan dengan keadaan Rakernas nanti, seperti itu. Terima kasih. Diketahui dalam kegiatan tersebut juga dikukuhkan Panitia Munas IKRA 2023 yang berlangsung bulan Juli. Dalam kesempatan tersebut, Tasrif SHMH sebagai Ketua Panitia dan Sekretaris Serka Sofian dan Bendahara
Jamaluddin Ikraman, Eskom MM.